Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi terbentuknya jagat raya dan tata surya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, kita akan dapat menganalisis dan dapat menggambarkan proses terjadinya jagat raya dan tata surya. Kalau kita lihat di film-film yang nggambarin di dunia luar angkasa, kelihatan bahwa jagat raya itu luas banget ya. Benda yang ada di luar angkasa pun ada beraneka ragam. Bahkan banyak yang lebih besar dari bumi. Contohnya adalah matahari yang sebenarnya masih sebagai anggota galaksi Bima Sakti. Jagat raya juga disebut dengan alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Benda yang ada di jagat raya seperti bintang sebetulnya ada yang bisa dilihat menggunakan mata telanjang dan ada juga yang harus dilihat menggunakan teleskop karena saking jauhnya loh. Tapi benarkah? Terlihat di benak pertanyaan, gimana sih terbentuknya jagat raya? Nah, untuk menjelaskan itu semua, ada 3 teori yang perlu kamu ketahui. Yuk kita cari tahu. Teori pembentukan jagat raya yang pertama adalah steady state theory. Teori ini juga dikenal dengan nama teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle. Pada teori ini dijelaskan bahwa alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Alam semesta terlihat tetap seperti sekarang. Materinya secara terus-menerus datang berbentuk atom-atom hidrogen dalam angkasa yang membentuk galaksi lama yang bergerak menjauhi kita dalam ekspansinya. Teori ini dikemukakan oleh Blondi, De Gaulle, dan Fred Hoyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Teori pembentukan jagat raya yang kedua adalah oscillation theory atau lebih dikenal dengan nama teori jagat raya mengembang. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Hubble bahwa jagat raya ini tidak diam, melainkan bergerak menjauhi pusat alam semesta. Hubble juga membuat suatu sistem klasifikasi untuk berbagai galaksi yang berhasil ia amati, mengaturnya satu persatu berdasarkan jarak, bentuk, dan tingkat pencahayaannya. Dengan memperhatikan menurunnya emisi cahaya galaksi, dia melihat bahwa galaksi-galaksi tersebut bergerak saling menjauh dengan perbandingan jarak yang konstan. Dengan ini yang dimaksudnya ialah galaksi semakin mengembang mengikuti jarak yang konstan. Semakin jauh suatu galaksi, semakin besar pula kecepatannya. Teori ini memperkuat teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu titik ledakan yang maha dahsyat.
Teori pembentukan jagat raya yang ketiga adalah The Big Bang Theory atau lebih dikenal dengan nama teori ledakan besar. Teori Big Bang atau teori ledakan besar ini dikemukakan oleh Edwin Hubble. Menurutnya, pembentukan alam semesta ini terjadi 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut teori ini, pada saat galaksi-galaksi saling berdekatan satu sama lain, galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang nyimpan suhu dan energi yang sangat besar loh. Hal ini menimbulkan ledakan yang dahsyat sampai ngancurin massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang bertebaran ke segala penjuru alam semesta dalam bentuk serpihan. Intinya, menurut Big Bang teori, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan galaksi yang maha dahsyat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih tata surya kita terbentuk. Mari kita pelajari bersama-sama tentang terbentuknya tata surya kita. Bagaimana ya kira-kira? Pernah nggak sih kamu berpikir bagaimana sistem tata surya sekarang ini bisa terbentuk? Memang manusia ini ditakdirkan Tuhan untuk hidup di bumi. Tapi, apakah di luar planet bumi ada kehidupan? Para ilmuwan masih melakukan penelitian tentang hal tersebut loh. Terlepas ada tidaknya kehidupan di luar planet bumi, sekarang kita akan bahas nih bareng-bareng tentang teori pembentukan bumi. Ada 5 teori pembentukan tata surya nih yang kita akan bahas kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori terbentuknya tata surya. Teori terbentuknya tata surya yang akan kita bahas ada 5 teori terbentuknya tata surya. Yang pertama adalah teori nebula. Teori nebula ini juga dikenal dengan nama teori kabut. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menjelaskan bahwa ada kabut. Semakin lama, semakin berputar, putarannya itu semakin cepat. Ada sebagian massa kabut menjauh dari pusat dan membentuk cincin di sekeliling kabut tersebut. Nah, kabut yang menjauh dari pusat inilah kemudian membeku dan menjadi planet dan satelit. Lalu, bagian pusat yang masih berpijar disebut dengan apa? Ayo. Ya, betul, matahari.
Teori pembentukan tata surya yang kedua adalah teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey. Menurut teori pasang surut, bahwa tata surya ini ada akibat interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatinya. Dalam proses interaksi tersebut terdapat pasang surut di permukaan matahari, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Nah, material yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet. Teori selanjutnya tentang pembentukan tata surya adalah teori planetesimal. Teori planetesimal ini dikemukakan oleh Forrest Moulton dan Thomas Chamberlain. Ini menyatakan kalau tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melalui pendekatan ke matahari. Nah, dari hasil pendekatan tersebut berakibat permukaan matahari membentuk tonjolan-tonjolan dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Saat si bintang mulai menjauh matahari, ada sebagian material masuk kembali ke dalam permukaan matahari dan sebagian lain menetap di orbit, memadat dan menjadi dingin. Inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. Teori pembentukan tata surya yang keempat adalah teori protoplanet atau yang lebih dikenal dengan teori awan debu. Teori ini dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker yang disempurnakan oleh Gerald Weber. Teori ini menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari gumpalan debu dan gas. Nah, gumpalan tadi itu memadat dan membentuk gumpalan bola. Partikel-partikel yang ada di bagian tengah saling menekan satu sama lain sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang disebut dengan matahari. Teori pembentukan tata surya yang kelima adalah teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh Raymond Arthur Leyden. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat bintang yang ditabrak. Kemudian bintang itu hancur menjadi puing-puing serta debu. Puing-puing pecahan bintang yang ditabrak tadi berevolusi dan mengelilingi bintang kembarannya yang tidak pecah. Kamu tahu nggak satu bintang kembar yang nggak pecah itu menjadi apa? Ya, benar, menjadi matahari. Demikian penjelasan Bu Ari tentang 5 teori terbentuknya tata surya. Terima kasih, tetap semangat belajar ya.